Aku ngomong sama diri sendiri kalau misalnya aku nggak masukin, aku bakal capek-capekan lagi. Tapi kalau misalnya aku bisa masukin, ini semua udah selesai. Aku bisa udah ambil title ini, jadi aku benar-benar fokus sampai aku nggak denger gangguan di sekitar. Aku benar-benar fokus sama aku, bola sama ring. Game startnya dengan nggak bagus ya. Oke, terlalu banyak turnover yang terjadi. Oke, anak-anak saya terlihat begitu tegang. Tidak main seperti biasanya, tidak main seperti 70 main. Nah di situ aku agak down karena mereka juga agak press kita. Defense-nya tuh beda ya dari tahun lalu. Tahun ini tuh mereka benar-benar defense-nya menurut aku sih emang bagus. Cuma ya kita juga bagus, jadinya game-nya tight. Tim wanita itu lebih ini ya moody, terus mesti benar-benar dijaga perasaannya mereka gitu loh, wanita ya. Halo, kembali lagi di Liputan 6 Sport. Kita waktu itu beberapa waktu lalu sudah ngobrol dengan bapaknya DBL. Dan sekarang kita ada bersama dengan student atletnya. Ada Sinta Salsabila yang kemarin menang di final DBL Jakarta melawan Jubile, SMA Jubile. Dan juga Sinta gak sendiri, Sinta juga ada Coach Mario di sampingnya. Kita gak usah lama-lama, kita langsung pengen tahu ini yang namanya pertandingan final terakhir itu bikin orang deg-degan, bikin orang tegang. Yang nonton tegang, gak tahu yang main, kita tanya aja itu bisa kenapa bukan last minute lagi ya, last seconds, 0,2 detik Sinta dapat fall dan SMA 70 akhirnya mendapatkan free throw 3 kali dan Sinta yang harus menjalankan free throw itu. Coba Sinta jelasin itu gimana ceritanya bisa setegang itu, ceritanya gimana Sin? Jadi awalnya kita udah ketinggalan jauh banget ya, apalagi kuarter 4. Under 1 minute sempet beda 6 points. Terus di situ ya kita nggak nyerah gitu aja dong, kita hajar habis-habisan. Terus sampai udah beda 1 poin. SMA Jubile ada kena free throw. Terus di cancel kan sama wasit. Akhirnya mereka minta VR. Terus waktu di sela-sela VR itu karena Coach Mario-nya juga di ejected, terus kita tinggal sama asisten coach. Jadi asisten coach kita kasih pattern. Itu udah 7 detik. Waktu itu tuh 7 detik dikasih pattern. Terus ya udah kita lakuin. Aku yang terakhir, pattern terakhir tuh aku yang shooting. Kebetulan di situ. Kenapa milih 3 point? Padahal bisa drive masuk atau mungkin shoot dari deket atau gimana? Karena mikir waktunya juga udah kepepet. Kalau misalnya aku harus dribble lagi udah nggak bakal sempet. Jadinya ya udah masuk nggak masuk aku tembak aja dulu. Terus akhirnya aku dapat foul di 0,2 detik ya setelah di IRS. Jadi di situ akhirnya kita dapat foul. Tapi semuanya udah merayakan ya, SMA Jubile udah sempet merayakan. Terus aku ada bilang ke asisten coach, aku minta VR aja, VR karena aku masih punya 1 kan. Terus akhirnya wasit ngambil IRS, terus ternyata hasilnya foul. Foul 3 kali 3 point free throw ya. Ya jadi aku dapet 3 kali free throw, terus akhirnya aku tembak. Mungkin kata orang-orang aku di situ tenang banget, Sangat chill, kelihatan chill banget. tapi sebenarnya enggak. Kenapa? Apa yang ada di pikiran kamu pada saat itu? Karena itu kan do or die ya. Yes. Aku kalau misalnya nggak bisa masukin minimal 1, aku harus masukin. Dan di situ benar-benar tegang karena waktunya udah nggak bisa lagi. Jadi mau nggak mau aku harus masukin semua. Jadi yang pertama aku tembak. Di situ aku masih agak grogi sih. Tapi karena jadi makanya bolanya mantul. Di situ tegangnya sih. Tapi akhirnya masuk. Terus yang kedua di situ puncak groginya aku. Aku salah di situ, aku terlalu buru-buru untuk ngambil keputusan timing shootingnya, jadi bolanya nggak masuk. Nah yang ketiga aku benar-benar fokus lagi karena udah aman kan rasanya, udah 37. 37. Jadi maksudnya kalau misalnya mau masuk mau enggak udah aman gitu, kita masih bisa berjuang lagi. Cuma aku ngomong sama diri sendiri kalau misalnya aku nggak masukin aku bakal capek-capekan lagi. Tapi kalau misalnya aku bisa masukin, ini semua udah selesai, aku bisa udah ambil title ini. Jadi aku benar-benar fokus sampai aku nggak denger gangguan di sekitar. Aku benar-benar fokus sama aku, bola sama ring. Deep silent. Yes. Terus akhirnya aku tembak, masuk.
Jadi ternyata lagi fokus-fokusnya Sinta tuh. Bukan chill tapi fokus ya. Nah, Coach Mario nih, kita lihat ya di quarter keempat, Coach tiba-tiba eject. Apa tuh? Apa yang terjadi Coach? Karena pada saat kita lihat di layar, mungkin yang di lapangan lihat, tapi yang di rumah lihat secara di layar tuh kita lagi posisi lagi side ball ya. Tiba-tiba Coach cabut. Ada apa Coach? Sebenarnya bukan cabut ya saya, lebih di ejected ya. Jadi memang peraturan dari DBL sebelum memulai quarter 4, jadi memang ada peraturan yang mengharuskan kalau setiap pemain itu harus main minimal 6 menit. Ya, oke, sampai quarter 4 itu berjalan yang belum dapat kuota 6 menit itu baru hanya ada satu orang. Jadi saya memutuskan kenapa satu orang itu tidak bermain karena emang dari awal saya lihat emang keadaannya lagi tidak fit, jadi emang nggak fit untuk main, lagi keadaannya lagi agak sakit gitu ya, sakit. Terus begitu pemanasan saya lihat agak kurang fokus. Oke, saya memutuskan sebenarnya saya juga mau semuanya main gitu loh, emang mengharuskan semuanya main ya. Minute play-nya harus dapat karena semua. memang situasinya apa ya, saya membaca gamenya tidak memungkinkan untuk dia masuk karena gamenya lagi tight gitu. Jadi kita leading, kita disusul lagi, kita leading, disusul lagi. Jadi saya sebagai pelatih belum berani gitu ngambil keputusan karena salah sedikit bisa fatal akibatnya. Karena ini gamenya final, game final. Ya. Lalu berikutnya mengharuskan yang belum main itu di quarter 1, quarter 2 belum main, di quarter 3 tuh harus starting line up. Jadi ada yang tidak starting tuh 2 orang. Ya, yang satu tuh yang nggak main sama sekali, yang satu udah mencukupi kuota minutes play-nya 6 menit. 6 menit ya, minute play-nya 6 menit ya. 6 menit, 2 orang. Cuman yang salahnya saya tidak memasukkan dia di starting gitu karena memulai quarter 3 harus di quarter 3 tuh harus starting katanya menurut peraturan. Itu saya memang agak miss di situ, miskomunikasi. Akhirnya ya udah kena 2 technical foul, yang 2 pemain itu otomatis saya keluar. Oh, jadi langsung eject. Langsung ejected karena ya tidak, pertama harusnya mereka main di starting di quarter 3. Kalau saya pemikirannya ya udah kalau dulu kan nggak mesti starting di quarter 3. Yang penting mencukupi kuota 6 menit. Ternyata harus starting. Saya udah mikir, saya akan masukin mungkin di sekitar menit ke-7 kan memenuhi kuota untuk 6 menitnya gitu. Betul. Ternyata memang harus starting di awal quarter 3, ya saya kena ejected gitu. Miss di situ ya Coach. Miss di situ gitu. Ya. Tapi untuk kalau dilihat dari quarter pertama, quarter kedua, quarter ketiga itu struggling banget ya. Iya. Itu gimana itu Coach? Apa mungkin defense-nya, offense-nya apa tuh? Okay. Untuk di awal sih kita memulai game-nya startnya dengan nggak bagus ya. Oke, terlalu banyak turnover yang terjadi. Oke, anak-anak saya terlihat begitu tegang. Gitu. Tidak main seperti biasanya, tidak main seperti 70 main. Ya di defense, di offense. Nah, itu di awal kita struggling di awal. Mulai masuk quarter 2, mulai kita leading, terus tiba-tiba disusul lagi sama mereka. Kita leading, susul lagi sama mereka. Jadi gamenya memang kedua tim bermain dengan bagus sekali ya menurut saya ya. Jadi di awal saya udah kasih game plan, kita begini. Ya masalah pressure ya pasti ada ya untuk anak-anak ya, apalagi di final ya. Tapi ya bagusnya saya lihat anak-anak itu meskipun dalam pressure mereka bisa keluar akhirnya di akhir pertandingan, keluar dari tekanan itu. Gitu yang saya suka, mereka stick sama game plan-nya. Lalu pressure itu ada di akhirnya, ada beberapa ya kadang bisa keluar dari pressure, kadang enggak. Tapi akhirnya di detik terakhir, nah itu pressure penentu itu di situ. Iya. Penentu kemenangan kebetulan di Sinta gitu. Ya siapapun pasti akan inilah di dalam situasi seperti itu memang sangat sulit sekali. Betul. Ya, saya bersyukur dengan ya mungkin dengan latihan yang kita kasih semuanya ya. Saya sebelum saya keluar di quarter 4 itu saya udah memotivasi anak-anak.
Oke, jangan pantang menyerah, kerja keras. Kalian main bagus dulu aja. Hasilnya itu nomor 2 menurut saya. Betul. Ya, nomor 1 adalah mentalnya dulu, mental juara. Mental juara, nggak mau kalah, itu dulu kalian tunjukin. Ya, siapapun pasti pengen menang, tim lawan pun pengen menang. Tinggal ya mungkin ya, kalau saya kan percaya Tuhan kasih kemenangan siapa yang layak. Itu menurut saya. Nah, kalau Sinta sama teman-teman pada saat itu gimana tuh? Kok susah banget sih ngejar Jubile nih? Terus tiba-tiba Coach Mario ejected. Terus gimana nih anak-anak 70 SMA 70 dan Sinta dan teman-teman tuh gimana menanggapi ini semua? Ya, karena kita dari quarter 1 juga udah ketinggalan. Mungkin untuk dari aku sendiri, aku dari awal belum ada 5 menit main ya aku udah 2 kali foul. Nah di situ aku udah lumayan down karena ini waktu bersih. Tapi aku di quarter 1 belum ada 5 menit main udah 2 kali foul. Dan di situ jadi otomatis aku defense-nya nggak bisa nge-pressure kayak biasanya dong karena foul aku udah kepake 2. Nah di situ aku agak down karena mereka juga agak press kita. Defense-nya tuh beda ya dari tahun lalu. Tahun ini tuh mereka bener-bener defense-nya menurut aku sih emang bagus sih. Cuma ya kita juga bagus jadinya gamenya tight. Kejar-kejaran. Kita ketinggalan banyak, kita kejar lagi. Nanti mereka leading lagi, nanti kita kejar lagi. Pokoknya kayak gitu sampai quarter 4 terakhir. Mungkin waktu saat Coach Mario ke ejected, kan Coach Mario udah motivasi kita kan. Jujur semuanya emang aku udah ngelihat dari muka-mukanya udah asem semua gitu. Asem gak enak banget. Gimana nih gitu kan. Tapi ya kembali lagi karena aku as a captain harus gak boleh ikut-ikutan mereka dan harus tetap motivasi mereka. Kayak ini pertandingan belum kelar. Kita masih lama kok waktunya. Semenit tuh lama. Serius kalau di wasit tuh beberapa detik aja tuh kerasa bakal lama banget. Bakal berguna. Jadi yaudah fight aja dulu. Pokoknya jalanin aja yang apa coach bilang. Yang udah kita latihan kemarin-kemarin. Keluarin di sini karena ya ini it's the end. Masa gak mau ngambil sih? Gitu kan. Udah gitu kita juga ada pressure dari orang-orang lain karena kita udah juara 3 kali. Pasti mereka udah mikir, masa udah juara 3 kali kalah sih. Terus ada yang kayak, ayo dong menangin lagi kan kita udah capek-capek nih, udah bangun sejarah 3 kali. Harus dilanjutin dong gitu. Pasti banyak lah yang ngomong kayak gitu. Makanya tapi aku bilang ke mereka jangan jadiin pressure, jadiin motivasi aja gitu. Jadi ya udah deh. Permainan kita, mental ya coachnya ya. Jujur mental. Permainan mental. Mental. Dan 2021 Coach Mario bergabung dengan SMA 70 ya. Ya. Dan itu mulai di situ langsung juara. Ya kan? Berarti udah 4 nih sekarang. Iya. 4 season SMAN 70 menjadi juara DBL Jakarta. Nah, kenapa dulu Coach Mario memilih SMAN 70 untuk jadi murid-muridnya Coach Mario? Oke, pertama kali memang saya bukan memilih, saya di ada tawaran dari kepala sekolah, dari komite sekolah ya, beberapa orang tua dapat merekomendasikan saya sebagai pelatih di situ. Oke, saya dapat tantangan nih, challenge. Gimana mau nggak ngelatih di SMA 70? Oke, kebetulan saya juga belum pernah melatih tim cewek. Itu pertama kali saya melatih tim putri ya. Gampang ya. Apalagi di di DBL. Karena sebelumnya saya juga udah pernah melatih juga di DBL waktu itu tapi di cowok. Waktu itu 2011 atau 2012 kalau nggak salah. Waktu itu di Bogor juga saya melatih di DBL sekolah Bogor. Oke, ini dapat kesempatan lagi. Habis setelah dari pandemi COVID, saya dapat tawaran. Oke, saya mau mencoba gitu loh. Saya mau mencoba. Ya puji Tuhan, alhamdulillah ya berhasil gitu loh. Maksudnya dengan pengalaman yang saya dapat dari saya dulu pemain pro, juga pernah yang lebih tinggi lah, turnamen lebih tinggi. Saya punya passion untuk membagikan ilmu-ilmu basket saya yang dapat ke anak-anak SMA ini gitu loh. Udah gitu SMA perempuan. Iya, betul. Itu kan gimana ya, moodinya tuh lagi naik turun nih, ups and downs. Tuh gimana tuh coach ekspektasi? Awalnya saya
nggak mikir ke situ. Saya nggak tahu kalau ternyata tim wanita itu lebih ini ya moody, terus mesti benar-benar dijaga perasaannya mereka gitu loh. Ya, wanita ya. Dijaga banget. Ya, kapan mesti naik, kapan mesti turun gitu. Iya. Beda dengan pria. Ya, benar-benar harus di-push terus gitu loh. Jadi mesti dijaga. Awalnya saya nggak tahu gitu. Waduh, ternyata begini. Cuman ya kalau pengalaman saya sih, kalau tim putri ngelihatnya mereka lebih cepat nangkapnya ya. Kalau dikasih sesuatu lebih cepat nangkapnya. Cuman problemnya kalau saya melatih tim putri untuk naikin fisiknya itu yang agak susah. Kenapa Coach? Itu saya nggak tahu. Beda dengan cowok. Kalau cowok gampang ya naikin fisiknya. Tapi kalau saya nangkep tim putri itu lebih cepat nangkapnya. Dikasih tahu sesuatu langsung nangkep. Tapi giliran Tapi untuk naikin fisiknya agak susah. Malas-malasan, saya nggak tahu kenapa. Kenapa ya. Sin? Kenapa coba? Ya karena capek, jujur capek. Karena programnya Coach Mario kan benar-benar terprogram gitu loh. Yes. Kayak misalnya kita latihan, minggu pertama tuh misalnya kita endurance, terus minggu kedua kita ada gym, terus nanti ada, pokoknya programnya tuh banyak dan teratur. Terus aku udah 3 tahun kan, jadi aku udah tahu. Dari tahun pertama tuh aku jujur aku kaget ya Kak. Iya. Ternyata seberat ini ya. Memang. Terus aku kayak, tapi ya mau gak mau harus kita lakuin dong kan. Betul. Demi kita bisa bawa menang 70 gitu. Yes, betul. Emang ini kewajiban aku sebagai atlet. Terus tahun kedua aku udah mulai tuh sama teman-teman aku yang lain. Wah, here we go again nih guys. Yeah. Gitu. Endurance lagi, Iya. fisik lagi. Aduh. Jadi itu ya paling males sih jujur di situ, cuma kerasanya nanti. Aku selalu bilang juga ke teman-teman, nggak apa-apa, capek nggak apa-apa, cuma emang harus dilakuin karena ya kalau mau menang emang harus kayak gini. Kamu main basket dari kapan? Aku awal-awal banget tuh diajak kelas 5 SD, ekskul di sekolah. Dari SD, sekarang SMA. Terus Tapi apa itu perubahan? belum Ada serius ya? belum serius. Terus ada perubahan nggak? Maksudnya kayak, aku sekarang udah bisa 3 point lebih dari berapa poin? Jauh pastinya jauh. Jauh ya. Karena waktu kelas 7 SMP, nah di situ aku udah mulai serius. Aku masuk klub, terus tapi sayangnya kepotong COVID Kak. Oh iya. Iya. Cuma ya aku tetap latihan sendiri sih. Jadi saat masuk SMA udah lumayan siap buat gabung sama tim. SMA 70. Mantap. Coach nih sebelum kita tutup season depan, Sinta udah gak akan ada nih pasti ya. Akan ada regenerasi. Yeah. Lalu bagaimana dengan sistem pelatihan dari Coach Mario sendiri untuk bisa mempertahankan, at least mempertahankan juara ini? Gimana Coach? Ya kalau saya sih untuk latihan ya tinggal copy paste aja ya, copy paste yang sebelum-sebelumnya, tinggal saya adjustment penyesuaian. Oke. Kita kan di sini 70 nggak bisa bener-bener. Oke, yang mau masuk 70 ya siapa tinggal disaring. Kita tidak bisa memilih ikut masuk 70 yuk. Kalau gitu ya enak maksudnya. Kalau ini kita benar-benar saya memberdayakan sumber SDM yang ada aja gitu. Melatih ya kan? dari awal lagi. Ya untuk perekrutannya kan emang yang harus udah ada sistemnya dari sananya. Jadi emang sulit ya. Saya dari dulu ya kita pakai yang ada aja udah nggak usah ini saya yang adakan seleksi. Oke. Tinggal kita adjustment nih bagusnya nih tim bikinnya gimana, tinggal penyesuaian aja. Penyesuaian. Ya yang biasanya di tahun ini kuatnya di guardnya, yang tahun berikutnya di posisi big man-nya, tinggal kita maksimalin aja di posisinya yang mana. Anak-anak itu pernah cerita gak sih Coach kalau mempertahankan juara itu kan susah ya? Yeah. Ada merasa ada beban sendiri gak sih untuk anak-anak juniornya Sinta misal? Aduh harus bisa nih kayak kakak kelas gitu. Ya beban sih pasti ada ya. Jadi kita sebagai pelatih tentunya pingin mereka dapat yang terbaik lah. Yes. Gitu. Jadi gimana caranya mereka bisa, mereka kan passion ya main basket pasti. Gimana caranya mereka bisa bermain dengan secara tim, secara individu, gimana gitu. Itu yang kita harapin ya. Pasti beban. Emang beban seorang pelatih itu kita harus gimana membentuk pemain itu bisa bermain dalam satu tim. Ya betul, itu paling itu tugas pelatih memang. Memang tugas pelatih. Wah berat ya. Tapi harus bisa. Iya, mau gak mau, emang tugasnya pelatih. Yes, pertahankan juara Coach untuk season depan. Nah, untuk Sinta sekali lagi nih,
abis ini Sinta mau ngapain? Mau kuliah? Apa mau lanjut klub basket atau gimana? Borong semua kali ya. Oh. Ya pengennya sih bisa fokus kuliah juga tapi bisa main basket. Soalnya kan sekarang main basket itu udah jadi hobi kan. Jadi menurut aku kalau misalnya aku udah gak main basket lagi aku malah bingung gitu mau ngapain kan. Karena emang udah dari dulu ya jadi student athlete gimana sih kan abis pulang sekolah langsung latihan. Terus pokoknya di sela-sela sekolah juga ada latihan. Pokoknya setiap hari tuh bisa aja ada latihan gitu. Jadi teman-teman aku kan juga dari sana. Jadi bisa refreshing juga di basket. Berarti menurut sekarang, aku ya berarti sekarang nyari kampus yang basketnya ada kampus juga bagus gitu. Oke, siap. Terima kasih Coach Mario, Sinta. Ya, Perbincangan yang menyenangkan. Good luck untuk season berikutnya. Terima kasih. Semoga Doakan yang terbaik. Bisa mempertahankan juara. Amin. Sinta, good luck untuk masa depan, Cie. Oke, thank you semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa.